Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita masih membahas tentang bab kunut subuh. Di sini Imam Nawawi, kita kenal ya, Imam Nawawi ini ulama kaliber, baik di bidang ilmu fikih maupun ilmu hadis. Jadi beliau diakui sebagai ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis. Kelahiran tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Nah, sehingga penilaian beliau terhadap hadis tentu bukan penilaian yang sembarangan, yang memang dinilai oleh para ulama. Kalau beliau menilai hadis ini sahih atau hadis ini hasan, itu penilaian beliau diakui, gitu. Nah, sehingga julukan beliau itu dikatakan oleh para ulama faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. Imam Nawawi itu kalau mau kita gambarkan, beliau ahli fikih di kalangan ahli hadis. Tidak semua ulama ahli hadis pakar di bidang fikih, tapi Imam Nawawi dijuluki sebagai ahli fikih di kalangan ahli hadis. Jadi ahli hadis belum tentu disebut sebagai faqih, belum tentu. Ya, walaupun ada beberapa ulama hadis yang tentunya mereka ahli fikih ada. Tapi bukan standarnya kita, ya. Bukan standarnya kita. Ahli hadis itu gak paham tentang fikih, itu standarnya seperti kita, bukan. Tapi untuk sesama kalangan mereka itu, kapasitas ilmu fikihnya itu ada yang levelnya sangat tinggi, sampai masuk kepada derajat mujtahid. Nah, Imam Nawawi masuk ke level mujtahid. Mujtahid tarjih. Kemudian beliau dikatakan juga muhaddits al-fuqaha, ahli hadis di kalangan para ahli fikih. Itu gambaran dari Imam Nawawi seperti itu. Kalau Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan kana ra'san fil mazhab. Beliau pemimpin ulama di dalam mazhab Syafi'i. Itu penilaian dari Ibnu Katsir. Di sini beliau katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut di dalam sholat subuh sunnah, hukumnya sunnah lil hadithi as-sahih, karena ada hadis yang sahih yang menerangkan hal itu. Jadi Imam Nawawi mengatakan hadis kunut subuh itu sahih. Gitu. Ulama 4 mazhab, mazhab Hanafi atau ulama-ulama Hanafiyah ini, mereka kunut subuh tidak ada. Tapi di kunut sholat witir wajib. Wajib penilaian dari mazhab Hanafi. Wajib dengan fardu, kalau mazhab Hanafi beda, ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, fardu sama wajib ya sama. Tapi kalau mazhab
Hanafi fardu dan wajib beda. Kalau fardu itu dalilnya qat'i. Kalau wajib dalilnya masih zonni, masih dugaan, masih bisa beristihad. Jadi mazhab Hanafi atau kalangan ulama-ulama Al-Hanafiyah, nah mereka itu kunut subuh tidak ada. Tapi kunut di sholat witir wajib. Kemudian mazhab Maliki menyatakan bahwa kunut itu hanya ada di satu saja, satu sholat subuh. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, kunut ada kesunahannya di sholat subuh dan juga di sholat witir di 15 hari terakhir bulan suci Ramadan yang biasa kita lakukan dengan sholat tarawih. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali tidak ada kunut subuh, tapi adanya kunut di sholat witir. Nah, dari tiga mazhab sepakat kunut yang disepakati kunut nazilah. Nah, itu disepakati oleh mayoritas ulama, termasuk lintas mazhab tersebut. Nah, ini hukum kunut menurut 4 mazhab. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Ya, kunut di sholat subuh. Sampai dikatakan di sini, ini riwayat dari Anas, bahwa Rasul SAW lam yazal. Ada makna lam yazal. Terus menerus. Konsisten. Istiqomah. Lam yazal. Senantiasa. Nah, bahasa Indonesianya senantiasa. Senantiasa Rasulullah itu kunut di sholat subuh hatta faraqad dunya, hingga beliau berpisah dengan dunia. Maknanya apa? Sampai beliau meninggal dunia. Nah, ternyata hadis ini juga dinilai oleh Imam Al-Hakim, sahibul kitab Al-Mustadrak, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Beliau juga mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan hadis ini ada di kitab Al-Arba'in. Kitab beliau berjudul Kitab Al-Arba'in. Nah, jadi Imam Malik juga termasuk yang mensahihkan hadis ini. Nah, berarti ada apa? Ada perbedaan ya. Pertemuan lalu kan saya sudah bahas dari sisi sanad rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan muhaddithun. Ya. Makanya agak perlu diperdebatkan, udah perlu dipertentangkan. Ya, yang mau buat, kalau memang dia mazhab Syafi'i itu ya dia kerjakan, gitu. Dia kerjakan. Sebenarnya toleransinya ulama terdahulu itu indah. Yang tidak berkunut, dia jadi makmum, sedangkan imamnya kunut, dia ikut kunut. Toleransinya begitu para ulama yang alim. Tuh. Kalau di kita kan imamnya kunut, dia tidak kunut ya. Baca. Apa salahnya ikut? Toh itu juga yang menetapkan ulama-ulama yang alim. Begitu pula kita yang tidak, kita menjadi makmum dari imam yang tidak berkunut misalnya. Jangan pakai kunut. Ikut aja, sah dua-duanya. Nah, itu yang jadi masalah ini orang-orang yang nggak paham. Ya, mempertentangkan sesuatu yang sejak dahulu di kalangan ulama sudah berbeda tentang masalah ini. Jadi gak akan ada selesainya. Makanya dikatakan di sini oleh Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, al-insanu kullama ittasa'a ufuquh qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang jika cakrawala ilmunya luas, maka dia sedikit mengingkari orang lain.
Itu. Karena referensinya banyak. Tapi kalau referensinya hanya satu buku, kunci ibadah saja misalnya. Kunci ibadah nih kitab manfaat. Tapi sudah rasa menjadi faqih, ini kan lucu. Atau dia punya satu buku saja, jadi pegangan. Dia menyalahkan orang yang sudah baca ribuan kitab. Nah ini menjadi apa? Menjadi problem, jadi masalah. Makanya Imam Ghazali bilang, ya Imam Ghazali yang katakan dalam kitab Faisalu Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah, Lau sakata man la yadri laqalla al-khilafu baina khalqi. Kalau orang yang tidak faham, diam, maka tidak akan terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Cuma yang berbicara yang lebih banyak, yang tidak faham, itu yang masalah. Yang fahamnya, diam, masalah juga. Jadi kita harus bijak, harus dewasa. Yang penting sholat subuh. Lebih lucu lagi, berdebat masalah kunut subuh, tapi yang berdebat dua-duanya gak pernah sholat subuh. Itu lebih lucu lagi. Hadza fi hadza zaman. Jadi wadihnya jelas ya bahwa kita melakukan sunnah kunut subuh itu hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih jangan dikatakan bid'ah dong. Emang yang mengatakan bid'ah kunut subuh itu sama Imam Nawawi levelnya apakah sama? Nggak, jauh. Wabainas sama. Imam Nawawi itu masuk toilet seminggu sekali karena makannya sedikit. Belajar bertahun-tahun, punggung tidak diletakkan di atas tanah. Waktu malam beliau menghidupkan dengan ibadah dan mengarang kitab. Jumlah kitabnya dengan umurnya itu jumlah kitabnya itu kalau dihitung tidak sesuai dengan umurnya yang hanya 40 tahun atau 45 tahun. Badannya kurus kering. Sampai tidak sempat menikah. Karena wakafkan umurnya dengan berkhidmah kepada ilmu Islam, ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini yang datang nikahnya banyak, nyalain Imam Nawawi. Istri 4, istri 3. Tidur tiap malam. Karangan kitab tidak ada. Kalaupun ada, pakai kitab Imam Nawawi, tapi menyalahkan Imam Nawawi. Itu luar biasa. Referensinya Riyadhus Shalihin. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis sahih, dia mengatakan kunut subuh bid'ah. Nah ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Ya, semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Jauh kita dengan Imam Nawawi, jauh. Wah, mujahadahnya luar biasa. Makannya kurma sama air putih, badannya kurus kering. Gak ada rumah, tinggal di sekolah itu Darul Hadis. Sampai meninggal di situ. Dikuburkan di Nawa. Ketika dikuburkan tidak lama, beberapa waktu tumbuh pohon di tengah-tengah kuburannya. Para sufi mengatakan kalau ada kuburan di tengah-tengahnya tumbuh pohon, itu tumbuhnya di jantungnya, di hatinya. Berarti itu menandakan dia seorang wali besar. Kitab terakhir yang beliau tulis membahas tentang masalah tasawuf, masalah sufistik. Kitab terakhir yang beliau tulis. Beliau punya kitab terakhir judulnya Bustanul Arifin. Kebun orang-orang arif billah. Tapi sebelumnya alim beliau. Beliau punya kitab fikih, kita baca saja gak kuat. Al-Majmu' 27 jilid. Ada kitab beliau Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin. Itu juga berjilid-jilid. Ada kitab rujukan. Biasanya orang-orang yang belajar ilmu agama, mazhab Syafi'i, pasti wajib belajar kitabnya Imam Nawawi. Nama kitabnya Minhajut Talibin. Itu kitab wajib. Jadi belum dikatakan layak mengajar fikih Syafi'i kalau belum baca kitab Minhajut Talibin. Kemudian kitab-kitab ini disyarahi lagi oleh
Zakaria Al-Ansari, ada kitab namanya Asnal Matalib, dikatakan man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyyan. Orang yang tidak pernah baca kitab Asnal Matalib, maka dia bukan seorang ulama Syafi'i, dia bukan orang yang bermazhab Syafi'i. Nah, ini Imam Nawawi yang mengatakan bahwa ini hadis yang sahih. Wa'alam annal kunuta masru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muta'akkadatun. Nah, ini beliau tambahkan lagi di sini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut disyariatkan menurut kami di sholat subuh. Dan dia bukan sekedar sunnah biasa, tapi dia sunnah yang dikukuhkan. Lau tarakahu lam tabtul sholatuhu lakin yasjudu li sahwi sawa tarakahu amdan aw sahwa. Nah, seandainya tidak melakukan kunut di sholat subuh, tidak membatalkan sholat, akan tetapi disunnahkan sujud sahwi. Baik dia meninggalkannya dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, sahwa, lupa. Wa amma ghairu subhi minas salawatil khams fahal yaqnutu fiha. Adapun di selain sholat subuh, dari sholat 5 waktu, apakah juga disunahkan kunut? Ya, fahal yaqnutu fiha, apakah dia disunahkan juga kunut? Jadi kalau subuh sudah jelas, kunut subuh itu sunnah muakkadah. Sekarang pertanyaan, kunutnya di sholat 5 waktu selain subuh, 4 waktu berarti. Ternyata di sini salah satu aqwalin di Syafi'i, ada 3 pendapat dari Imam Syafi'i. Al-asahhu al-mashhur minha annahu in nazala bil muslimin nazila qanatu wa illa fala. Pendapat pertama, kata Imam Syafi'i, kalau ditimpa musibah kaum muslimin, maka bisa dilakukan kunut di sholat 5 waktu. Namanya kunut nazila. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau tidak ada bencana, di sini bencana beliau rinci nih di dalam kitab ini. Di mana atau kapan kita disunahkan kunut nazila? Kalau wabah, seperti adanya wabah penyakit. Kemarin itu corona misalnya. Itu sunnah kita kunut nazila di sholat 5 waktu. Kemudian seperti at-ta'un. Ta'un itu jenis virus di zaman dahulu. Jadi kalau kena virus ta'un itu langsung meninggal. Banyak sahabat yang wafat terkena penyakit ta'un itu. Di antaranya Muaz bin Jabal. Nah, beliau meninggal terkena penyakit ta'un. Al-qahtu, ya, al-qahti, bencana kelaparan. Kita punya saudara-saudara di Afrika kelaparan, kita kunut nazilah. Kal-matar, ini juga menarik. Al-matar alladhi yudhirru bil umran wa zar'i, atau bencana banjir. Ya, saudara-saudara kita yang kena musibah banjir, sunnah juga kunut nazilah ke mereka yang kena banjir. Ya, selesai. Nah, selain kunut nazilah tidak ada, kata Imam Syafi'i, satu pendapat. Yang sholat selain subuh, kunut tidak ada, kecuali hanya kunut nazilah. Ini pendapat pertama Imam Syafi'i. Pendapat kedua, yaqnutuna mutlaqa. Secara mutlak bisa kunut di sholat 5 waktu. Pendapat kedua. Walaupun tanpa ada bencana, mutlak. Pendapat ketiga, la yaqnutu mutlaqa.
Mereka tidak berkunut di salat tersebut seluruhnya. Muncul pertanyaan, kok Imam Syafi'i pendapatnya ada 3? Disinilah peran ulama-ulama sekelas Imam Nawawi. Mereka mampu menyeleksi mana pendapat yang benar-benar original dari Imam Syafi'i, atau mana pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, atau mana pendapat lama Imam Syafi'i, mana pendapat baru Imam Syafi'i. Kita gak mampu di situ. Yang mampu siapa? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, namanya mujtahid tarjih. Mereka mampu menyeleksi. Setelah diseleksi oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi menyimpulkan pendapat yang paling sahih itu yang pertama. Apa itu? Disunnahkan kita kunut selain sholat subuh. Sholat subuh sunnah muakkadah. Di selain sholat subuh disunnahkan ketika ada bencana menimpa kaum muslimin. Namanya kunut nazilah. Ya. Sini beliau katakan begitu. Al-asoh. Ini pendapat yang paling sahih. Berarti Imam Nawawi tahu nih pendapat dari 3 pendapat ini, mana yang paling kuat. Atau mana yang benar-benar disampaikan oleh Imam Syafi'i. Itu ada ulama namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu yukhallitu al-gaul qadim wa gaul jadid. Dia mencampur adukkan pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Ibnu Hazm. Alasannya apa? Wallahu a'lam. Tapi beliau dikatakan oleh para ulama salah satu tokoh ulama yang mencampurkan pendapat lama Imam Syafi'i dengan pendapat baru. Waktu Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak, fatwa yang keluar itu pendapat lama. Pindah ke Mesir tahun 199, pindah ke Mesir, ternyata dapat hadis baru, lihat tradisi baru di Mesir. Beliau wawasannya lebih luas lagi, membuat fatwa-fatwa baru namanya gaul jadid. Yang paling kuat yaitu gaul jadid memang. Tapi gaul qadim juga ada beberapa masalah. Gaul qadim lebih diunggulkan dari gaul jadid. Nah ini pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat baru. Banyak tokoh-tokoh ulama dengan motivasi yang berbeda-beda. Saya tidak tahu motivasinya apa. Tapi Ibnu Hazm seorang ulama yang alim. Ya, beliau mazhab Zahiri. Ikut kepada Abu Daud Az-Zahiri, pengarang kitab Al-Muhalla. Itu ulama mengatakan beliau salah satu tokoh, berarti masih ada yang lain. Dan beliau hidup sebelum Imam Nawawi. Beliau salah satu tokoh ulama yang mencampurkan pendapat lama Imam Syafi'i dengan pendapat barunya. Jadi dicampur. Nah disitulah dibutuhkan tokoh ulama yang punya kapasitas ilmu yang sangat mumpuni, sehingga dia bisa menyeleksi mana pendapat-pendapat lamanya Imam Syafi'i, mana pendapat-pendapat barunya Imam Syafi'i. Apalagi jarak ini cukup jauh antara masa Imam Syafi'i tahun 150 lahir, wafat 204, dengan masanya Imam Nawawi 631, itu kurun waktu yang sangat jauh, ratusan tahun. Jadi bisa dimengerti kenapa kok ada 3 pendapat di sini. Gitu. Wa yustahabbu al-qunut indana fi nisfil akhir min syahr Ramadan fi rak'atil akhirah min al-witri. Dianjurkan, disunnahkan kunut di bagian akhir dari bulan suci Ramadan. Maksudnya 15 hari terakhir. Disunnahkan untuk kunut di rakaat paling akhir dari sholat witir. Nah itu kan kita biasa kerjakan. Ya, karena kita Syafi'i. Itu pendapat dari mazhab.
Walana wajhun an yaqnuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Ternyata ini juga disimpulkan oleh Imam Nawawi, kurang lebih ada 3 pendapat terkait masalah kunut di salat witir. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama tadi, kunut di salat witir di 15 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan kunutnya di paling akhir, rakaat paling akhir. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kunutnya itu di sepanjang bulan suci Ramadan. Mulai hari pertama sampai hari akhir. Pendapat ketiga, fi jami'i asana, wa huwa mazhab Abi Hanifah. Pendapat ketiga ini beliau nukil dari mazhab Hanafi. Pendapatnya Imam Abi Hanifah menyatakan bahwa dilakukan kunut di sholat witir itu sepanjang tahun. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kunut terus sholat witir sepanjang tahun, setiap hari. Wal ma'ruf min madhhabina huwal awwal. Nah, ini Suf perhatikan di sini beliau tutup dengan pernyataan wal ma'ruf min madhhabina huwal awwal. Tapi yang populer, ini bahasa tawadu. Beliau tidak katakan dari hasil penelitian saya yang paling kuat yang pertama. Tapi beliau katakan orang sudah tahu semua begitu, bahwa di mazhab kita ini yang paling benar adalah pendapat pertama tadi, yaitu kunut sholat witir sunnahnya ketika 15 hari terakhir atau separuh dari bulan suci Ramadan di sholat witir di rakaat paling akhir. Itu yang paling populer. Padahal kalau kita menilik kitab beliau Al-Majmu' yang 27 jilid itu, ketika membahas tentang sunnah daripada kunut di sholat witir, di situ beliau jelaskan dalil-dalilnya. Dan beliau yang meneliti secara khusus akan dalil tersebut. Tapi di kitab Al-Adhkar beliau sebutkan ma'ruf, sudah dikenal oleh orang banyak, bahwa kunut sholat witir sunnahnya di separuh Ramadan. I'lam anna mahallal qunut indana fi subhi ba'da raf'i min ar-ruku'i fi rak'ati tsaniyah. Ya, ketahuilah bahwa tempatnya kunut itu di salat subuh setelah bangun dari ruku di rakaat kedua. Ya, kita kunutnya kan begitu. Rakaat kedua salat subuh, bangun dari ruku, posisi i'tidal, baru kita kunut. Kalau mazhab Maliki beda. Sebelum ruku dia kunut dulu. Kunut dulu baru ruku. Wa qala Malik rahimahullah yaqnutu atau yaqnutu qabla ruku'i. Imam Malik mengatakan dia berkunut sebelum ruku, sunnahnya. Orang yang sholat itu sunnahnya dia berkunut sebelum ruku. Itu mazhab Maliki. Qala ashabuna falau qanata syafi'iyyun qabla ar-ruku'i lam yuhsab lahu 'ala al-ashar. Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, berkata ulama-ulama kami, seandainya ada orang yang bermazhab Syafi'i jadi makmum, imamnya ini mazhab Maliki, kita ada di Maroko lah istilahnya, yang mayoritas mazhab Maliki di sana. Kita Syafi'i, sholat subuh bersama mereka. Nah, mazhab Maliki kan sebelum ruku kunut. Kita ikutkan tadi, karena imam, kita ikut kunut. Kata ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kunutnya itu tidak dianggap sah. Kenapa? Karena mazhabnya kita kunutnya setelah ruku. Itu. Tapi bukan berarti sholatnya batal, enggak. Lanjut aja, enggak masalah. Ini lagi bicara hukum kesunahannya. Walana wajhun annahu yuhsab
Tapi Imam Nawawi mengatakan ada juga pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan yuhsab, dianggap sah, tidak ada masalah. Wa 'alal asahhi yu'iduhu ba'da ruku' wa yasjudu li sahwi. Nah, Imam Nawawi berikan komentar di sini. Tapi paling sahih itu, keren ya Imam Nawawi ya. Paling sahih. Nah, kalau kita gak layak bicara begini, paling sahih menurut saya, begini gak bisa. Ini Imam Nawawi bicaranya bukan berdasarkan pribadinya, enggak, tapi berdasarkan keilmuannya. Dan beliau bisa membuktikan setiap beliau mengatakan al-asah yang paling sahih itu, kalau kita baca kitab yang mutawalat, yang berjilid-jilid yang ditulis oleh beliau, satu masalah itu beliau jabarkan bisa 20 lembar, 30 lembar. Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan satu hukum sampai 10, 20 lembar, 30 lembar, atau bisa mengarang kitab 27 jilid, nah kita berhak mengatakan, oh menurut saya yang paling betul ini. Tapi kalau belum bisa itu jangan. Mereka saja yang pantas mengatakan begitu. Al-asah. Sama seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, Mbah Maimun Zubair, Allah yarham, itu mengatakan kepada para santri-santrinya, kalau belum menjadi kiai jangan baca kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahhab. Kenapa? Karena belum mampu menjaga hati. Kitab itu kalau santri yang baca belum jadi kiai akan mewarisi sifat sombong. Kenapa? Karena Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab itu selalu menjelaskan satu masalah pendapat ulama ditutup dengan apa? Ziyadati. Oh, tambahan dari saya yang benar ini, itu salah. Sehingga apa? Secara psikis ini orang yang membaca kitab tersebut akan terbawa di alam nyata. Oh itu salah tuh, yang benar tidak saya begini. Padahal yang berbicara ini kelasnya beda dengan yang baca. Yang nulis kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau punya murid Ibnu Hajar Al-Haytham. Gurunya salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau bagi beliau layak. Makanya Mbah Maimun bilang, cocok baca kitab itu kiai-kiai yang tawadu, yang sudah mumpuni ilmunya, sehingga tidak secara psikis terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan gitu. Nah, kok beliau berani menyatakan begitu? Ya karena levelnya memang setara dengan mereka. Ziyadati kaza, tambahan dariku begini-begini. Oh ini keliru, yang benar tuh begini. Ini, pendapat saya yang benar seperti ini. Pendapat fulan gitu, keliru. Gitu. Nah, untuk kalangan mereka, nggak masalah. Tapi kalau kita, kurang ajar. Oh pendapat Imam Nawawi ini menurut saya tidak tepat ini. Kalau kita jadi sul adab. Kenapa? Karena tidak selevel. Dari ibadah gak level, dari ilmu tidak selevel, dari zuhudnya tidak senevi, dari waroknya tidak selevel. Kita ini apa saja kita makan. Imam Nawawi itu hanya makan kurma yang beliau tanam di kebunnya. Yang beliau tahu tuh halalnya di mana. Bahkan airnya itu harus air hujan. Karena dapat informasi waktu itu ada pemerintah namanya Bayi Baros. Dia mengambil pajak sangat tinggi bagi masyarakat. Kemudian pemerintahannya tidak terlalu baik. Imam Nawawi takut. Makanan yang dia makan itu ada kandungan syubhat. Jadi beliau hanya mau makan kurma yang beliau tanam di kampungnya, di kota Nawa itu. Airnya juga harus air hujan. Kalau pakai air yang ada dijual itu tidak mau beliau. Punya tampungan khusus. Nah, kalau kita kan tidak. Terus kita mau menyalahkan pendapat beliau. Ya. Sufyan Tsauri misalnya begitu. Kambing zakat itu. Kambing zakat 1 ekor lepas. Beliau hobi makan kambing. Selama belum dapat informasi kambing yang zakat itu dari Baitul Mal lepas itu belum ditemukan, beliau mogok makan kambing. Sampai 1 tahun berikutnya ketangkap itu kambing, baru beliau makan kambing. 1 tahun mogok karena takut apa? Takut beli di pasar kambing, ternyata kambing itulah kambing zakat yang hilang itu.
mogok makan. Makanya saya katakan jauh kan kita. Kita saja yang syubhat kita bilang halal. Dia diajak makan, ini makanan entah dari mana, sudah bismillah halal makan. Roti-roti di Singapura itu kadang-kadang pakai whisky, makanya baunya wangi, dimakan. Gak boleh itu, haram. Dah hanya 0,0% saja. Wah, Nabi katakan kullu muskirin khamrun walau qalila. Semua yang memabukkan itu haram atau disebut khamar walau qalila. Nabi yang sudah jelaskan walaupun sedikit 0,00%, kalau masih ada tetap haram. Kita punya waroknya zaman sekarang jauh dengan waroknya mereka gitu. Ya, Masya Allah tuh. Jadi di sini mengatakan yang paling sahih demikian ya. Imam Nawawi mengatakan yang paling sahih tadi masalah kunut. Ma'mumnya Syafi'i, imamnya Maliki. Kata Imam Nawawi yang paling sahih itu adalah yu'iduhu ba'da ruku'. Jadi dia ikut tuh kunut mazhab Maliki itu. Sebelum ruku kan kunut, ikut dia. Dia ikut. Kalau mazhab Maliki gak ada suara. Kalau mazhab Syafi'i ada suara. Hanya di bagian tertentu saja itu yang tidak ada suara. Itu pun ada khilaf. Kita ikut tetap. Tapi karena dianggap tidak dianggap kita melaksanakan sunnah kunut subuh. Karena posisi tempatnya bukan di situ, mazhab Syafi'i. Tapi untuk mazhab Maliki itu sudah sunnah bagi mereka. Imam Nawawi memberikan solusi cara yang paling benar seandainya terjadi bagi kita seperti itu. Ketika imam ruku, habis dari kunut, kita juga ikut kunut, kita ruku, bangun daripada rukunya imam, kita kunut lagi. Tapi jangan pakai kunut yang panjang itu. Jangan pakai Allahumma hadina fiman hadait. Itu imam sudah naik, sudah salam, sudah bubar. Kunut itu ada yang pendek-pendek. Nanti dalam kitab-kitab fikih itu diajarkan tuh teksnya begini. Yang penting tuh ada di situ doa, salawat di bagian belakang. Itu minta petunjuk, minta rahmat. Nah itu yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi kunut 2 kali jadinya. Kunut pertama karena ikut imam, imamnya mazhab Maliki. Kunut kedua inilah kunut yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Wa yasjudu li sahwi. Nah, tapi ditambah lagi nanti. Karena tadi dia kunutnya 2 kali. Kata Imam Nawawi ditambah bagian sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali. Sebelum salam. Kalau mazhab Hanafi salam dulu baru sujud sahwi, beda lagi. Mazhab Hanafi salam dulu baru sujud sahwi. Mazhab Syafi'i sebelum salam sujud selesai sujud sahwi baru 2 kali sujudnya. Subhanalladzi la yanam wala yasku atau wala yansa, bisa. Wa qila la yusjad atau wa qila la yasjud. Wa qila la yasjud. Tapi Imam Nawawi mengatakan ada juga yang berpendapat di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Tapi yang mengulang kunut tetap dianjurkan. Ya. Wa amma lafdhuhu fal ikhtiyaru an yaqula fima ruwina fil hadits sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnadi sahih anil Hasan. Ini pertemuan berikut. Di sini kita bahas lafaz doa atau lafaz bacaan kunut yang biasa kita baca itu. Allahumma hadina fiman hadait. Itu diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi diriwayatkan dari Hasan bin Ali.
Kalau Allahumma adina fi man hadait itu riwayat dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ada riwayat kedua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma kita jarang gunakan. Kita gunakan biasa yang riwayat Al-Imam Hasan. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas lafaz daripada kunut.